Pada tahun 1980, sebuah langkah besar terjadi di wilayah yang kini kita kenal sebagai Desa Karya Maju. Dulunya dikenal sebagai Betung Supat A1, pada saat itu Dinas Transmigrasi melakukan penempatan transmigrasi di wilayah ini. Penduduk dari berbagai daerah seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan lokal ditempatkan di sini untuk memulai kehidupan yang baru. 5 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1985, nama desa ini diubah menjadi Desa Karya Maju. Perubahan ini terjadi karena wilayah eks-transmigrasi diubah menjadi daerah definitif, sebuah keputusan yang disahkan oleh pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Agraria sendiri merujuk pada segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah, penggunaannya serta apapun yang ada di atasnya. Bukan hanya tumbuhan, agraria juga mencakup tentang alam yang ada di sekeliling kita. Agraria juga diatur oleh hukum di negara kita. Desa Karya Maju mempunyai sektor agraria yang memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Tanah yang subur dan iklim yang tropis yang mendukung membuat desa ini sangat cocok untuk kegiatan pertanian. Mayoritas penduduk desa ini menggantungkan hidupnya pada pertanian, terutama pertanian kelapa sawit dan karet. Sektor perkebunan dan pertanian menjadi pilar utama kehidupan masyarakat di Desa Karya Maju. Lahan-lahan perkebunan dan pertanian ini seringkali menjadi milik turun-temurun, diwariskan dari generasi ke generasi. Banyak dari penduduk setempat memiliki kebun karet yang luas sebagai sumber pendapatan utama. Pertanian kelapa sawit dan karet mendominasi mata pencaharian di desa ini. Tanaman karet dengan kesuburan tanah yang tinggi di daerah ini menjadi pilihan utama petani. Selain itu, kelapa sawit juga tumbuh subur di Desa Karya Maju. Kedua tanaman ini tidak hanya penghidupan bagi petani, tetapi juga menjadi sumber pendapatan yang stabil. Saat mengunjungi desa ini, kami melihat pemandangan pohon kelapa sawit yang tak pernah ada habisnya di sepanjang jalan. Kelapa sawit dan karet yang terus hadir menghiasi perjalanan kami membuat kami sadar bahwa mayoritas penduduk pastinya bertani sawit dan karet. Desa Karya Maju memiliki potensi yang besar dalam sektor pertanian. Dengan dukungan yang tepat, diharapkan desa ini dapat terus berkembang dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh penduduknya. Pertanian merupakan tulang punggung perekonomian di Indonesia, sehingga tak sedikit penduduknya yang bekerja pada sektor ini. Ketika kita berbicara mengenai masalah pertanian, tentunya tak luput dari masalah lahan atau tanah, sebab optimalisasi potensi lahan akan memberikan manfaat khusus bagi petani. Tanah menyediakan lahan pertanian sebagai sumber makanan bagi tanaman dan harus dimanfaatkan seoptimal mungkin, karena tanah yang subur dan kaya nutrisi sangat penting untuk menghasilkan pertanian yang berkualitas tinggi. Tanaman karet tumbuh subur di tanah dengan iklim tropis yang sesuai. Karet tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi petani, tetapi juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Tanaman karet dapat membantu mencegah erosi tanah dan menjaga kelembapan lingkungan sekitar. Seperti halnya tumbuhan pada umumnya, pertanian karet juga menghadapi tantangan tersendiri. Salah satunya ialah iklim dan cuaca, di mana misalnya ketika hujan turun, ribuan tantangan dialami oleh petani karet. Kami berbicara dengan salah satu petani karet di Desa Karya Maju, yaitu bernama Ibu Sutriani. Sebelumnya di sini bisa berkenal Bu, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Sutriani, Ini berkebun apa? karet. Bu, izin bertanya Bu, Ya, di sini luas lahannya berapa ya Bu? kurang lebih 1 hektar. Mm-mm. Hmm. Terus berapa kilogram hasil karet yang diperoleh setiap bulan? Setiap bulan kurang lebih ya, kalau banyak hujan 4, Uh-huh. kalau nggak ada hujan ya 5, nyampe 5 kintal. Iya. Hmm. Terus berapa harga per kilo karet yang dijual? Kalau bulan ini sih 12.800 per kilo. Itu Bu ya. Kemarin jual kemarin. Apakah pendapatan tersebut mencukupi kebutuhan sehari-hari Bu? Ya insya Allah cukup lah. Oh ya.
Terus ini Bu, apakah ada pekerjaan sampingan yang dilakukan selain penyadap karet? Ya, ada ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ya sambil ini jual token pulsa gitu, Ya. untuk kesibukan lah. Kalau ini sudah berapa lama Ibu bekerja sebagai petani karet? Udah lama sih ya, kalau 7,5 tahun lah 7 kurang tahun. lebih. Sudah lama Bu ya. Ya. Apa saja kegiatan yang dilakukan selain bertani Bu? Ya itu tadi ibu rumah tangga sama itu jual jual pulsa. Terus ini Bu, dalam 1 minggu berapa hari bekerja sebagai petani? Kurang lebih ya 5 hari lah. 5 hari. Mm-mm. 5 hari seminggu. Kalau seminggu full tuh jarang. Kalau ini jarak awal menanam sampai bisa keluar getah itu berapa lama Bu kira-kira? 5 tahun kurang 5 lebih. tahun. 5 tahun. Terus berapa tunas yang ditanam pada lahan tersebut? Apanya tunasnya? Berapa apanya maksudnya? Pohonnya. Oh, kalau sehektar tuh kurang lebih ya 1.000 batang. 1.000 batang. Banyak. Ya banyak. Apa suka dan duka Ibu selama menjadi petani karet Bu? Ya kalau sukanya sih kalau harganya bagus ya 12 lebih gitu senang ya. Kalau dukanya tuh kalau musim hujan nggak bisa nyadap kan, nggak bisa kerja gitu. Nah, kalau musim kemarau juga getahnya berkurang, sedih gitu. juga. Kan ini apa daunnya pada gugur kan kalau kemarau. Ya kayak gitu. Suka dukanya kayak gitu. Udah mungkin sekian dari itu saja Bu pertanyaan dari kami. Makasih Bu ya. Iya, sama-sama. Kebun karet milik Ibu Sutriani memiliki luas lahan sekitar 1 hektar serta terdapat sekitar 1.000 batang pohon karet yang ditanam. Proses dari menanam hingga pohon karet mulai menghasilkan getah memakan waktu sekitar 5 tahun lamanya. Dalam sebulan bisa menghasilkan 5 kuintal getah karet apabila cuaca mendukung dan hanya 4 kuintal apabila musim hujan. Harga getah karet saat ini adalah Rp12.800 per kilogram. Akan tetapi terdapat suka dan duka dalam bertani karet, diantaranya ketika harga mencapai lebih dari Rp200 per kilogram merupakan suka bagi Ibu Sutriani, namun saat musim hujan tiba merupakan duka bagi dirinya. Setelah melihat pertanian karet, kini kami berpindah ke komoditas unggulan lainnya di Desa Karya Maju, yaitu kelapa sawit. Pertanian kelapa sawit memiliki sejarah panjang dan penting di desa ini. Kebun kelapa sawit di Desa Karya Maju tersebar luas dan dikelola oleh para petani dengan dedikasi yang tinggi. Kelapa sawit tumbuh subur di tanah desa ini berkat kondisi iklim tropis dan tanah yang subur, sangat ideal untuk pertumbuhan tanaman ini. Mari kita lanjutkan perjalanan ini dan melihat lebih dekat bagaimana kelapa sawit menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Desa Karya Maju. Berapa luas lahan yang Bapak miliki dan jenis tanaman yang Bapak budidayakan? Untuk luas lahan yang kami miliki di sini ada 840 hektar dan tanaman yang kami budidayakan adalah kelapa sawit. Bagaimana Bapak mengatasi kendala yang sering dihadapi dalam perkebunan ini? Untuk menghadapi kendala yang sering yang sering terjadi di perkebunan ini, kita tinjau terlebih dahulu masalah apa yang terjadi. Jadi setiap masalah kan memiliki penyelesaian berbeda-beda. Jadi kita tentukan dulu masalah yang kita hadapi untuk yang saat ini. Bagaimana Bapak memantau dan mengelola kualitas tanah di perkebunan ini, Pak? Untuk memantau kualitas tanah, karena kita memiliki sekitar 840 hektar, tentu memiliki jenis tanah yang berbeda-beda dan tingkat kesuburan yang berbeda-beda. Jadi untuk memantau kualitas tanah kita terdapat
soil sampling unit atau sampel tanah. Jadi tanah itu kita ambil sampelnya, kita bawa ke lab, dan di situ kita mengetahui kekurangan unsur hara apa dan dapat kita tambahkan melalui pemupukan. Baik. Bagaimana Bapak memantau dan mengelola kualitas di perkebunan ini, Pak? Untuk memantau kualitas di perkebunan ini, karena ini berbentuk koperasi, kita terdapat struktural, mulai dari karyawan, mandor, ketua bidang. Jadi untuk pemantauan kita serahkan kepada mandor dan kita tinggal memantau kinerja para mandor tersebut. Karena di koperasi ini banyak kemandoran, baik itu kemandoran semprot, pemupukan, dan panen. Ini panennya musim apa, Pak? Untuk panen kita tidak ada musim karena setiap hari kita ada panen. Tetapi kita ada namanya pusingan dan rotasi. Jadi pusingan itu interval hari untuk kembali ke blok tersebut. Contoh ini kelompok 7. Jadi pusingan di sini 10 hari. Jadi rotasi dalam 1 bulan itu 3 kali untuk di kelompok 7 ini. Kira-kira kalau misalkan udah panen itu dapat berapa truk, Pak, biasanya? Untuk satu kelompok ini kemarin panen itu 8 truk kelompok 7 ini yang terdiri dari 25 kapling atau 50 hektar. Bagaimana cara Bapak bertahan hidup dalam mengatasi perkebunan ini yang gagal panen, Pak? Untuk saat ini kelapa sawit ini tidak ada gagal panen, Mbak. Yang ada cuman peak crop dan track crop. Peak crop itu ketika panen melimpah dan track crop itu ketika panen rendah. Tetapi serendah-rendahnya panen di sini tidak ada gagal panen kecuali serangan hama yang sangat ekstrim. Tapi di sini tidak pernah ada serangan hama karena semua hama itu ada pemicunya dan di sini tidak ada. Luas lahan kelapa sawit yang dikelola oleh Bapak Muhlisib mencapai 840 hektar, namun para petani menghadapi berbagai kendala termasuk serangan hama dan jamur putih. Untuk mengatasi hal ini, terkadang kualitas tanah dipantau dan diolah melalui pengambilan sampel tanah secara berkala. Memantau kualitas dan kinerja di lapangan dilakukan dengan cara yang terstruktur. Setiap alokasi lahan diserahkan kepada para mandor yang bertanggung jawab untuk berbagai kegiatan, mulai dari penyemprotan, pemupukan, hingga panen. Para petani tinggal memantau kinerja mandor-mandor tersebut untuk memastikan semua berjalan sesuai rencana. Panen kelapa sawit tidak memiliki jadwal tetap, tetapi dilakukan berdasarkan pusingan dan rotasi. Dalam sebulan, rotasi panen bisa terjadi hingga 3 kali. Setiap kali panen, biasanya dihasilkan sekitar 8 truk sawit dari 5 kapling, dengan total area yang terdiri dari 25 kapling per 50 hektar. Sektor karet dan kelapa sawit di Desa Karya Maju diharapkan terus berkembang, memberikan penghidupan yang lebih baik bagi para petani dan berkontribusi pada perekonomian daerah. Tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh para petani memerlukan solusi yang kreatif dan dukungan penuh dari pemerintah serta komunitas untuk memastikan pertanian tetap menjadi sumber kehidupan yang berkelanjutan. Demikianlah perjalanan kami dalam menjelajahi pertanian karet dan kelapa sawit di Desa Karya Maju. Kami harap semua orang lebih memahami dan menghargai pentingnya sektor pertanian dalam kehidupan kita. Pertanian bukan hanya tentang menghasilkan pangan, tetapi juga tentang menjaga harmoni alam dan membangun kesejahteraan bersama. Karena di setiap tetes getah karet dan minyak kelapa sawit tersimpan cerita perjuangan dan impian para petani untuk masa depan yang lebih baik dan sejahtera. Semoga video ini memberikan wawasan dan inspirasi bagi kita semua tentang pentingnya sektor agraria dalam kehidupan kita.